Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah pemodelan spasial. Kali ini kita masuk ke pertemuan kita yang ketiga. Setelah minggu lalu kita membahas tentang managing spatial data menggunakan QGIS, QGIS ya. Kali ini kita akan maju lagi pembahasan kita tentang geoprocessing dengan QGIS ya. Kalau kemarin basicnya, sekarang kita akan bicara tentang geoprocessing. Geoprocessing adalah bagaimana kita memproses data spasial melalui tools QGIS. Ya, baik. Sebagai pengantar, geoprocessing ini adalah kemampuan GIS (Geographic Information System) untuk menganalisis data dan mengaplikasikan fungsi-fungsi pada data spasial. Prinsipnya sama seperti alur dari sebuah sistem informasi, dimulai dari input, proses, dan output. Nah, proses ini kalau di dalam GIS itu sering dikenal dengan geoprocessing. Bagaimana secara sederhana kita itu akan memproses map atau peta kita, menggabungkan mungkin ya, kemudian apa namanya, menghapus, menumpang tindihkan atau overlay dari berbagai jenis data spasial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita secara praktikal seperti di minggu lalu. Jadi pastikan teman-teman semua sudah install dan juga sudah membuka Higisnya ya. Jadi nanti di bagian penjelasan yang mungkin kalian butuh timing, kalian bisa pause dulu video YouTube ini. Tapi sebelum play and pause video ini, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya YouTube channel saya untuk berbagi ilmu secara sederhana supaya pada akhirnya nanti kalian bisa menguasai. Ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke materi kita tentang geoprocessing, memproses data spasial. Nah, ada banyak hal atau banyak bahasan yang akan kita bahas. Tools-tools dalam geoprocessing itu apa saja? Nah, kurang lebih nanti ada 8 ya, 8 apa namanya? 8 pembahasan mengenai geoprocessing ini sendiri ya. Nanti beberapa data juga sudah saya siapkan. Nanti akan saya bagikan ke Anda linknya. Jadi resourcesnya nanti saya bagikan ke Anda sehingga Anda bisa mempraktekkan itu bersama dengan saya, gitu ya. Baik, geoprocessing yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah buffer. Ya, buffer itu adalah sebuah proses membuat zona buffer pada jarak tertentu dari fitur berupa point, line, dan polygon. Jadi membuat jarak tertentu. Jadi memperbesar sebuah apa namanya, sebuah titik menjadi wilayah, atau line menjadi wilayah, atau polygon menjadi wilayah yang lebih besar. Itu namanya buffer. Contoh misalnya menentukan area yang berada pada jarak 1 km dari BTS ya. BTS ini apa namanya, transmitter untuk kita punya alat komunikasi ya. Kemudian menentukan area yang berada 200 meter kiri kanan suatu sungai. Tentu manfaatnya cukup besar sehingga kita bisa melihat dengan pemodelan spasial yang menggunakan fungsi buffering ini, misalnya adalah memetakan daerah sabuk hijau ya, sabuk hijau dari sebuah sungai di mana 200 meter kanan kiri sungai tidak boleh dibangun rumah. Nah, itu bisa dipetakan dengan apa namanya? Dengan kita punya peta sungai, line. Nah, line itu nanti akan memperluas ya, akan buffering, akan buffer ke 200 meter ke kanan dan 200 meter ke kiri. Sehingga line yang tadinya line sungai yang tadinya mungkin kalau secara peta kelihatannya kecil, dia akan menyamping ke kanan lebih luas. Nah, yang lebih luas ini bisa disebut sebagai daerah zona hijau. Misalnya seperti itu. Misalnya ada tower ya, tower BTS ini tadi yang akan mentransmisikan sebuah sinyal, anggaplah sinyal Telkomsel. Dia cakupan range-nya berapa? Bisa berapa kilometer? Nah, kita sehingga nanti bisa ketemu. Oh, daerah ini adalah daerah yang tercover ya, tercover sinyal dari BTS atau tower yang ada di titik sekian. Nah, pemodelan pemodelan apa spasial yang bisa diselesaikan dengan buffer tentu banyak hal ya, termasuk menentukan zona daerah
rawan bencana. Misalnya titik bencana pusat apa namanya? Pusat longsor atau pusat gempa bumi atau pusat gunung api itu ada di titik sekian. Maka kita perlu wilayah buffer ya, wilayah yang apa namanya? Menyangga daerah itu dan dikatakan sebagai daerah rawan bencana itu mana saja. Nah, dari satu titik ya, titik lokasi apa namanya? Titik pusat gempa itu misalnya 20 kilo ke sekitarnya, surroundingnya itu seperti apa. Nah, itu kita bisa menggunakan buffer. Contoh seperti ini. Misalnya inputnya berupa poligon ya, poligon seperti ini, outputnya bisa memperluas daerah yang apa namanya, yang buffering dengan ini itu mana saja, lebih luas gitu ya. Atau misalnya dari titik ini tadi. Nah, ini Anda bisa lihat dari titik ini, titik pusat gempa, daerah sekitarnya yang bisa dikatakan berisiko atau siaga 1 mana. Nah, atau kalau titiknya 3, daerah titik banjirnya ada 3, maka daerah yang rawan banjir itu yang mana saja. Nah, ini yang garis misalnya yang sungai tadi ya. Nah, ini kita bisa ketemu kanan kirinya ini adalah daerah sabuk hijau. Sehingga kalau ada rumah di sini tidak boleh dibangun, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya adalah buffering. Buffer. Nah, oke, teman-teman kita akan langsung saja buffer. Kita akan langsung saja mempraktekkan geoprocessing untuk fungsi buffer ya. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan terlebih dulu di resources pertemuan 2 ini beberapa apa namanya? Beberapa file. Ada nomor 1 buffering, ada nomor 3 nanti difference, nomor 4 merging, nomor 5 dissolving. Nah, nanti beberapa poin kita membutuhkan peta dasar. Nah, peta dasar kali ini kita tidak capturing dulu dari OSM, tapi saya siapkan dulu ya di resources pertemuan 2 ini. Di folder buffering kita punya 2 file teman-teman ya. Ada 2 file, yang itu file salatiga.geojson dan telekomunikasi.geojson ya. Oke, teman-teman bisa buka 2 file ini di Higgisnya ya. Bisa langsung lewat browser yang ada di sini atau bisa langsung drag and drop filenya. Ya, saya drag and drop saja ke sini sehingga oke, ini saya oke. Nah, ini saya punya dua apa namanya? Dua layer. Yang pertama adalah peta Salatiga ya. Ini peta kota Salatiga. Wilayahnya Salatiga berbentuk poligon. Kemudian layer kedua yang saya aktifkan ini adalah titik-titik ini ya. Titik-titik ini adalah titik BTS atau tower telekomunikasi ya, pemantar telekomunikasi. Ya, jadi ini anggaplah beberapa titik tower yang ada di kota Salatiga. Gitu ya. Ini dan ini. Nah, sekarang kita akan menerapkan apa namanya? Buffering. Kira-kira tower yang ada di sini misalnya ya, yang ada di pojok ini, kira-kira area cakupannya mana saja? Area wilayahnya mana saja? Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu nanti berdasarkan data tower atau BTS yang ada di wilayah kota Salatiga, kita akan melihat wilayah Salatiga yang tidak tercover oleh sinyal telekomunikasi itu daerah mana saja, gitu. Mungkinkah saat ini masih ada wilayah di Salatiga yang tidak dapat sinyal, misalnya seperti itu. Ya, kita akan kerjakan itu sama-sama. Silakan teman-teman download dulu resourcesnya, kemudian dibuka 2 layer ini, Salatiga Polygon dan juga telekomunikasi berupa poin. Ya. Nah, langkah-langkah yang harus kita kerjakan adalah kita akan membuat buffering dari titik-titik ini. Sementara yang layer Salatiga Polygon kita deaktif dulu ya, sehingga kita hanya punya titik-titik ini, gitu ya. Nah, titik-titik ini kita akan buat area bufferingnya ya, poligonnya. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya adalah klik vektor, kemudian geoprocessing, kemudian ini di sini ada jenis-jenis geoprocessing tools. Ada buffering, ada clipping, ya, ada convect, ada difference, ada dissolve, intersection, symmetrical difference, union, eliminate, ya kan? Banyak sekali. Nah, kita akan masuk yang pertama dulu buffer. Ya, klik buffer. Nah, akan muncul apa namanya? Jendela seperti ini.
input layer mana yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk buffering, layer komunikasi berupa poin tadi misalnya. Kemudian distance itu dia akan menyebar berapa meter ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan seterusnya misalnya. Kalau ini dalam hal ini satu titik, misalnya ada tower di bawah gedung FTI sini, ya punyanya Telkomsel misalnya. Nah, tower Telkomsel yang ada di bawah itu, dia akan menyebar ke cakupan berapa kilometer di sekitarnya, surroundingnya itu berapa kilo. Nah, ini kita tulis di sini. Nah, ini satuannya nanti macam-macam, ada meter, kilometer, feet, ada miles, ada yards gitu kan. Nah, yang perlu jadi catatan buat teman-teman di sini nanti adalah kalau sistem proyeksi peta kita adalah UTM, ya, maka kita bisa menggunakan meter dan lain-lain tadi ya, meter, kilometer, inch, dan lain-lain ya. Jadi kalau kita 1000, kita membuat buffer 1000 meter atau 1 kilometer dari input feature-nya. Jadi kita bisa tulis di sini sesuai dengan inputnya. Tapi ya ini jadi catatan buat teman-teman, kalau misalnya sistem proyeksi kita tidak menggunakan UTM, menggunakan GCS ya, Geographic Coordinate System, bahwa unit maps adalah derajat ya, jadi berapa derajat. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, 1 derajat untuk daerah di sekitar Katulistiwa, terutama wilayah Indonesia, itu kira-kira 113 kilo. Jadi kalau diisi 1 itu sama dengan kalau di UTM sekitar 113 km gitu ya. Nah, sekarang kita akan berasumsi andai kata 1 BTS Telkomsel, Indosat atau Tri tadi atau XL itu area cakupannya adalah misalnya saja berapa ya? 3 km ya, 3 km. 3 km ya. Kita pakai kilometer, kemudian ini kita buat angka 3, misalnya seperti ini. Berarti satu titik akan menyebar ke 3 kilo kanan kiri dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini nanti ada model buffernya. Kita pilih yang round. Round itu berarti lingkaran ya, lingkaran. Kita anggap aja lingkaran. Kemudian di bawah ini ada buffer ya, buffer. Nah, teman-teman silahkan klik tanda titik-titik di sini. Ini ada pilihannya. Kalau kita nggak pilih, dia defaultnya adalah create temporary layer. Jadi nanti layer baru bufferingnya itu akan tersimpan di temporary atau akan save to file. Nah, kita pilih save to file aja ya, save to file. Terus kita akan simpan di folder kita tadi, folder resources pertemuan 2 tadi di buffering sini. Lalu pilih save as tab-nya apa? Saya pilih GeoJSON ya, GeoJSON, lalu saya kasih nama buffer komunikasi. Ya, jadi kita akan melihat buffering komunikasi cakupan dari sebuah tower itu seperti apa. Kalau sudah diklik save, lalu teman-teman bisa klik run. Nah, kalau sudah di run, di close, kita akan dapat seperti ini. Ya, ini teman-teman bisa tarik tanda titik ini ke atas untuk lihat. Nah, ini sentrisnya atau titik pusatnya ada di sini. Dia akan menyebar ke kanan ke kiri sejauh berapa tadi? 3 km. 3 km ke sekitarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita aktifkan wilayah Salatiga, nah sehingga wilayah Salatiga ini kelihatan. Ya, sorry. Wilayah Salatiga yang tidak tercakup atau tidak kena dari jangkauan ini ada di sebelah sini. Gitu. Jadi buffer itu sekali lagi adalah satu titik itu bisa menyebar ke sekitarnya itu kira-kira berapa kilo, berapa meter, atau berapa derajat tadi. Ingat kalau satuan derajat, 1 derajat adalah sekitar 113 ya, 113 kilometer ya untuk daerah di Katulistiwa. Oke, sampai sini silahkan diikuti dulu teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya secara atribut data, buffer komunikasi ini ketika saya klik kemudian open attribute table, itu isinya sama dengan yang poin telekomunikasi tadi, layar telekomunikasi ya. Ini. Nah, kita
akan coba edit ya teman-teman ya, atau kita tambahkan beberapa data ya. Klik apa ini namanya, toggle editing mode, kemudian kita pilih new field ya, new field. Kita buat misalnya provider telekomunikasinya ya. Saya masuk ke string, anggaplah 20 karakter kalau udah di oke. Nah ini saya isinya bebas, random aja karena kita sampling data ini ya. Ini misalnya adalah Telkomsel ini ya. Nah ini yang Telkomsel saya copy dulu, kira-kira ada berapa gitu ya. Misalnya yang lain misalnya adalah Indosat. Misalnya Indosat ini, kemudian misalnya XL. Ini XL, ini XL, ini juga XL. Misalnya seperti itu. ID-nya nanti bisa disesuaikan sendiri saja. Saya sudah buat provider. Oke, toggle editingnya diaktif, lalu klik save ya. Otomatis tabel kita menjadi 3 field seperti yang ada di layar Anda. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini nanti kalau teman-teman mau styling juga bisa gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk geoprocessing berikutnya supaya kita bisa mendapatkan peta yang lebih baik daripada peta ini ya. Kalau kalian lihat lingkaran ini apa? Kita perlu geoprocessing yang berikutnya. Baik, geoprocessing yang berikutnya adalah clipping. Clip itu memotong, ya, menentukan area pada input yang berada dalam area clip feature. Tidak ada atribut yang berpindah pada clip feature ke output. Tidak ada atribut yang berpindah dari clip feature ke outputnya. Jadi misalnya ada input seperti ini, kemudian kita ada lingkaran kosong, maka nanti lingkaran kosong kita ini akan terisi dari data yang input ini. Jelas ya? Nah, kalau kita kembali ke QGIS kita, teman-teman, saya punya dua. Ini salah tiga saya naikkan dulu di sini. Nah, ini kasusnya sama enggak? Kasusnya saya punya salah tiga kosong, itu sama seperti saya punya lingkaran kuning kosong ini. Kemudian saya punya yang berwarna-warni, ini nanti. Ini kan kalau ini kan bisa dibuat warna-warni ya. Nah, ini nanti mau saya klip, saya potong berdasarkan wilayah salah tiga. Nah, itu kita bisa menggunakan model clipping. Inputnya adalah peta buffer komunikasi, clip feature-nya adalah peta Salatiga dan menghasilkan peta jangkauan BTS atau tower telekomunikasi di kota Salatiga. Misalnya seperti itu. Nah, berarti caranya adalah kita klik vektor geoprocessing tools, kita pilih yang clip, ya, clipping. Nah, inputnya tadi apa? Kita pakai yang buffer ya buffer komunikasi betul. Kemudian output overlay-nya adalah Salatiga, ya Salatiga ini. Gitu. Kemudian clip, kita akan create temporary layer kah? Tidak, kita akan save to file. Ya, saya back, saya buat folder baru di sini. Nomor 2 adalah clip ya. Clipping. Oke. Ini saya kasih nama Salatiga komunikasi. Oke, saya save. Kalau sudah diklik run. Sorry, ini ada sedikit kekeliruan. Teman-teman silahkan ambil resources ya dari folder 1 buffering ya, buffering folder 1 buffering. Tadi kan kita nariknya Salatiga GeoJSON ya. Teman-teman silahkan ambil yang kelurahan underscore kota salatiga.geojson. Kelurahan underscore kota salatiga.geojson. Ini ditarik, taruh di sini ya, seperti ini. Kita tidak jadi pakai peta yang ini, yang Salatiga ini ya. Kita pakai yang kelurahan.
Oke, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya kita kembali ulangi proses kita ya. Kita kembali ulangi proses kita, teman-teman. Kita masuk ke vektor, geoprocessing, kemudian klik ya, clipping. Yang menjadi base atau input adalah buffer komunikasi, overlay layernya adalah kelurahan kota Salatiga. Kemudian save to filenya ke clipping salatiga komunikasi.geojson ya, salatiga komunikasi.geojson tadi ya. Kalau sudah di save, kalau sudah di save, di klik run. Nah kalau sudah di close, kita akan dapat peta seperti ini ya. Sehingga kalau layer kelurahan Salatiga saya deaktif, buffer komunikasi saya deaktif, nah saya dapat peta Salatiga berdasarkan apa ini? Berdasarkan zona atau berdasarkan wilayah zona komunikasi tadi ya, gitu. Nah ini kan tower kita di sini tadi, ternyata ini ya jangkauannya sekian sekian sekian. Nah dari sini kita kelihatan teman-teman, kalau base map layer kita adalah Salatiga tadi. Nah, Anda bisa lihat ini yang berwarna merah ya, yang layer apa namanya, layer asli Salatiga asli adalah daerah sini ya. Daerah sini berarti tidak terjangkau oleh sinyal, tidak terjangkau oleh apa namanya, provider apapun, misalnya seperti itu. Nah, tapi kok di lapangan di sini bisa terjangkau misalnya? Ya bisa jadi karena di luar wilayah Salatiga ada BTS lain. Ya, misalnya punya Kabupaten Semarang ya, ada di sini misalnya. Nah, ini tercover di Kabupaten Semarang. Tetapi kalau yang punya Salatiga, tower-tower yang ada di Salatiga tidak mengcover daerah yang paling ujung yang warna merah ini. Seperti itu ceritanya ya. Jadi ini adalah pemanfaatan dari dua buah geoprocessing. Yang pertama tadi adalah buffering. Buffering itu kita bermula dari titik seperti ini, kemudian kita buffer jadi seperti ini. Setelah kita buffer jadi seperti ini, kita klipkan dengan peta wilayah Salatiga seperti ini, ya terpotong, akhirnya menghasilkan Salatiga komunikasi ini tadi. Gitu ya, sehingga kita bisa ketemu sebuah peta, ya, peta zona cakupan sinyal di kota Salatiga. Nah ini salah satu bentuk model yang bisa memanfaatkan peta atau mode spasial. Nah kita juga bisa misalnya untuk melihat lebih detail lagi, kita styling juga udah bisa ya teman-teman. Bisa klik properties, kemudian masuk ke symbology, kita per kategori misalnya, categorize value-nya berdasarkan provider yang sudah kita buat tadi. Lalu classify, nah ini Indosat itu apa sih warnanya? Kuning. Oke. Yellow. Kok ini agak kehijauan. Oke, anggaplah ini. Terus Telkomsel itu merah ya. Oke, anggaplah ini. Misalnya, lalu XL itu misalnya biru. Anggaplah ini. Oke, yang ini nggak usah dicentang. Kalau udah di oke, sorry, ya di oke aja. Nah, kita akan ketemu. Oh, daerah rumah saya, daerah sini misalnya, daerah Blotongan sini, cakupannya adalah daerah Telkomsel punya misalnya, kalau Salatiga. Tapi saya di Blotongan sini bisa menggunakan XL misalnya, atau Indosat gitu. Oh berarti XL dan Indosatnya berasal dari tower di Kabupaten Semarang, misalnya seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh atau salah satu apa namanya, penerapan model spasial pemetaan untuk zona coverage sinyal ya. Jadi daerah yang tercover sinyal di Kota Salatiga. Oke, baik.
Selanjutnya kita akan masuk ke geoprocessing yang berikutnya setelah klik adalah difference. Difference itu seperti ini. Menentukan area input yang tidak overlap dengan different feature. Jadi kalau kita punya input kotak seperti ini, kemudian di tengah-tengah ada kotak seperti ini, maka outputnya yang kecil ini menjadi sesuatu yang tidak menjadi wilayah atau tidak menjadi poligon yang ada gitu kan. Jadi namanya adalah difference gitu. Menentukan area input yang tidak overlap ya, yang tidak overlap berarti yang tidak bertumpuan dengan different feature atau layer yang kedua. Contoh misalnya adalah kita punya SHP sebuah wilayah terus tengah-tengahnya ada danau misalnya. Nah, kita hanya mau ngambil yang darat saja, misalnya seperti itu, ya. Atau kita mau singkirkan yang berupa misalnya sawah gitu kan. Jadi kita hanya akan membuat peta yang tidak ada unsur sawahnya. Nah, sawahnya di-cut gitu ya, dipotong gitu ya. Kita bisa menggunakan model difference seperti ini. Ya, model pemetaan misalnya hutan di Kabupaten Semarang gitu. Kita punya wilayah Kabupaten Semarang, kemudian kita tumpangi dengan peta hutan yang di Semarang gitu. Nah, nanti yang yang tertumpang itu akan hilang ya, sehingga nanti akan muncul peta Kabupaten Semarang yang tanpa hutan, misalnya seperti itu. Nah, kasus kita adalah kita akan menggunakan kasus seperti ini nih. Kalau di dalam pemetaan misalnya adalah enclave. Enclave itu adalah sebuah wilayah yang ada di tengah-tengah sebuah wilayah. Ya. Maksudnya tahu ya, jadi ada sebuah wilayah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada wilayah lain. Nah, wilayah lain itu akan kita potong. Contohnya adalah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Kita punya wilayah Kabupaten Semarang dan di tengah-tengah Kabupaten Semarang itu ada Salatiga. Nah, kita hanya akan ngambil yang Kabupaten Semarang tanpa Salatiga. Oke, kita masuk ke Gigis kita kembali, teman-teman. Silakan kalian masuk ke resources pertemuan 2 ini di folder difference. Saya punya file namanya kapsemarang.geojson. Ya, Kap Semarang, Kabupaten Semarang.geojson ini bisa ditarik, kemudian letakkan di sini. Nah, ini adalah peta Kabupaten Semarang dan Salatiga. Nah, padahal secara fakta di tengah-tengah Kabupaten Semarang ini ada kota Salatiga. Tidak percaya? Ya. Oke, saya turunkan wilayah Kabupaten Semarang. Nah, di tengah-tengahnya ini ada kota Salatiga dengan cakupan yang telekomunikasi tadi. Ya, atau kalau saya deaktif ini, saya pakai yang Salatiga dari folder 1 tadi, folder yang buffer tadi seperti ini. Nah, ini Anda lihat. Ya, atau saya kasih seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini daerah yang diarsir ini bukan wilayahnya Kabupaten Semarang, ini adalah wilayahnya Kota Salatiga. Nah, kita akan potong, teman-teman. Jadi dari dua layer ini tadi, seperti yang ada di sini, kita punya Kabupaten Semarang, kita punya Salatiga. Saya cuma mau ngambil yang Kabupaten Semarang saja tanpa Kota Salatiga, gitu. Karena memang Kota Salatiga ini unik gitu ya. Kalau kabupaten lain itu batas utara, selatan, timurnya itu bisa kabupaten lain. Kalau Salatiga itu kamu mau ke utara ketemu Kabupaten Semarang, kamu mau ke selatan ya ketemu Bangsari itu udah Kabupaten Semarang ya. Ke utara ketemu Tuntang sudah Kabupaten Semarang. Ke sebelah timur kamu ketemu ujung-ujung tol ya, rest area 456 itu sudah Kabupaten Semarang. Ke sebelah barat ya kamu ketemu Getasan Sumogawe sudah Kabupaten Semarang. Kamu mau kemana pun ketemunya Kabupaten Semarang karena Salatiga ini enclave ya dari Kabupaten Semarang. Jadi wilayahnya memang berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita akan memetakan Kabupaten Semarang yang ini tadi, tetapi kita akan cut wilayah Salatiganya. Ya, caranya gimana? Ya, caranya kita menggunakan difference. Berarti teman-teman masuk ke vector, geoprocessing tools, kemudian pilih difference. Nah, di difference ini input layer 1 adalah Kabupaten Semarang. Kalian pilih yang Kap Semarang ini. Ya, Kap Semarang. Kemudian overlay-nya betul Salatiga ini. Lalu difference kalian klik save to file. Kita masuk ke foldernya difference ya, 3 ini. Kita kasih nama Kap Semarang 2 ya, Kap Semarang 2. Ini Kabupaten Semarang yang tanpa Salatiga.
Kalau sudah diklik save ya, lalu kita klik run ya, di run. Kalau sudah di run, teman-teman bisa close. Kita ambil yang Kabupaten Semarang 2. Nah ini, Kabupaten Semarang 2 ini sudah jadi. Ini peta Kabupaten Semarang yang tanpa Salatiga. Ya, jadi Kabupaten Semarang itu yang berwarna apa ini? Kuning pucat ini. Sementara Salatiga ini sudah bukan lagi bagian dari poligon utama ini. Gitu ceritanya. Nah, ini adalah yang namanya difference. Oke, teman-teman bisa kerjakan ini untuk tadi kasus-kasus pemodelan misalnya mau dipotong yang bukan sawah, yang bukan hutan, atau yang danau mau dihilangkan misalnya. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjakan di sini. Baik, kita lanjutkan dengan geoprocessing yang berikutnya setelah apa ini namanya tadi difference. Berikutnya adalah merging atau merge. Merge itu menggabungkan fitur yang sama, ya, entah poin-poin, line-line, poligon-poligon. Yang penting sama. Poligon harus digabung dengan poligon, line dengan line, poin dengan poin pada layer yang berbeda. Layer harus saling berbatasan dan boleh overlap, ya. Layer harus saling berbatasan dan boleh overlap. Contoh inputnya seperti ini. Saya punya satu layer seperti ini, saya punya layer kedua seperti ini, kemudian di merge, ya, digabungkan jadi seperti ini. Oke, kita akan langsung masuk ke kasus, kita buka gigis kita deaktif dulu teman-teman, layer Kabupaten Semarang ini, ya pastikan kosong gini, kemudian kita masuk ke folder resources, sumber daya yang sudah saya berikan, ada di nomor 4, ada merge, ya merge, atau penggabungan. Nah merge ini saya punya 1, 2, 3, 4 peta. Ada Demak, Grobogan, Kendal, dan Kota Semarang. Kita akan merge ya banyak tempat ini, banyak kabupaten ini. Kita bisa drag and drop di gigis kita. Nah ini kita sudah punya seperti ini ya. Saya deaktif dulu untuk memperkenalkan petanya. Yang pertama adalah peta Kota Semarang. Ini tadi Kota Semarang. Kemudian di sebelah barat Kota Semarang itu ada Kabupaten Kendal, ya Kabupaten Kendal. Kemudian di sebelah timur Kota Semarang, timur selatan ya, itu ada Kabupaten Gerobokan, Purwodadi. Kemudian timur yang ke arah utara itu ada Kabupaten Demak, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa aktifkan juga tadi Kap Semarang 2, itu ada di sebelah selatan Kota Semarang. Di pernah saya cerita, Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang itu beda, ya. Kabupaten Semarang itu ya daerah Suruh, daerah Getasan, Kopeng, Mbah Rowo, Bawen, Jambu, Beringin, itu Kabupaten Semarang. Kalau Kota Semarang ya yang kota sana, ibu kota Jawa Tengah sana itu, ya. Oke, kemudian aktifkan juga layer Salatiga, Salatiga. Nah ini tadi. Oke, Salatiganya saya color yang beda dulu. Saya color yang sama dulu. Nah ini. Nah teman-teman, ini adalah wilayah ex Karesidenan Semarang. Wilayah ex Karesiden. Jadi dulu itu ceritanya sebelum ada kabupaten dan kota itu ada Karesiden. Karesiden itu wilayah yang lebih luas. Nah Karesiden Semarang itu meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Gerobokan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Itu Karesiden Semarang. Dulunya mereka ini adalah wilayah dengan plat H, plat H gitu kan. Tapi karena plat H ini sudah overload, maka yang warna hijau pupus ini, ya, Gerobokan ini dikeluarkan dari keluarga besar plat H. Ya, mereka pakainya sekarang plat K. Oke, ini adalah Karesiden Semarang. Nah, kembali ke kasus geoprocessing kita, merging, kita akan menggabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kabupaten kota ini menjadi satu kesatuan, satu apa namanya? Satu file. Kalau ini kan masih 6 layer ya, 6 peta ya.
Kota Semarang, Kendal, Grobogan, Demak, Kabupaten Semarang, dan Salatiga. Kalau ini mau jadi satu, bisa nggak kira-kira? Nah, kita akan coba menggunakan fungsi merge. Nah, kembali ke kasus kita untuk merging 6 kabupaten kota ex Karesiden Semarang ini, caranya adalah kita masuk ke menu vektor. Nah, kali ini kita tidak masuk ke geoprocessing tools, karena di sini memang nggak ada merge ya. Teman-teman bisa masuk ke data management tools yang bawah sendiri. Di data management tools, silahkan pilih merge vectors layer ya. Jadi kita akan menggabungkan ini, merge vector layer. Muncul seperti ini teman-teman. Kemudian di input layer, ini tanda titik-titik diklik ya. Kita mau gabungkan mana saja tadi ya. Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang 2, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Salatiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wilayah ini. Kita centang semua, 6 tadi. Kalau sudah di OK. Kemudian destination CRS ini proyeksinya apa? Kita nggak usah isi dulu, kita belum main proyeksi. Kemudian merge, tanda titik-titik, kita akan simpan di mana? Save to file. Save to file, masuk ke folder nomor 4, merge ya. Kita tulis Karesiden Semarang. Jadi wilayah di Karesidenan Semarang kalau udah di save. Kalau sudah di save, di run. Ya, kalau sudah di close. Nah, ini udah jadi peta Karesiden Semarang. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, ini tidak gabung ya, tetapi apa namanya batas-batas wilayahnya tetap ada, cuman ini satu file. Ya, ini saya deaktif semua yang 6 kabupaten tadi, kita hanya punya satu file sekarang. Nah, kalau Anda lihat di sini klik apa namanya? Klik kanan kemudian masuk ke open attribute tabel, kita sudah punya tabel seperti ini. Nah, ini memang tadi yang Salatiga agak kacau, nanti teman-teman bisa perbaiki data menggunakan toggle editing ya. Kita udah punya Demak, Grobogan gitu. Nah, ini kalau mau di styling juga bisa ya kan. Klik kanan properties, kemudian kita masuk ke apa namanya? Categorize, value-nya adalah tadi apa nama? Nama cup kalau nggak salah ya. Sebentar. Saya intip dulu, lupa tadi yang ada isinya ya. Layer ya, yang namanya layer ini ya, yang ada nama-nama bedanya. Makanya nanti datanya harus diperbaiki dulu ya. Ini pura-puranya datanya sudah diperbaiki. Categorize, kemudian saya pilih yang layer. Classify. Kalau udah di oke. Nah, ini saya udah punya peta, satu peta tetapi sudah saya style dengan 6 wilayah kabupaten kota di Karesidenan Semarang. Ceritanya seperti itu untuk geoprocessing model merge atau penggabungan. Nah, berikutnya setelah merge, kita akan masuk ke dissolve ya. Dissolve itu adalah geoprocessing yang menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Misalnya inputnya seperti ini, tetapi karena dia mempunyai kesamaan tertentu, sama-sama misalnya di wilayah A yang warna hijau, nah, dia akan jadi satu apa namanya poligon sendiri gini. Nah, ini yang wilayahnya banyak menjadi seperti ini. Nah, contoh seperti ini kita bisa dari peta kelurahan menjadi peta kecamatan, peta kecamatan menjadi peta kabupaten kota, peta kabupaten kota menjadi peta provinsi, peta provinsi menjadi peta sebuah negara, misalnya seperti itu. Nah, kita akan langsung praktek teman-teman. Kita masuk ke QGIS kita. Yang Karesiden Semarang ini kita deaktif dulu. Kita ambil resources yang lain. Resources yang lain itu adalah di folder dissolving. Ya, ini ada kelurahan di Kota Salatiga. Tadi di folder 1 sudah ada, cuman teman-teman tinggal aktifkan aja atau kalau belum ada bisa drag and drop kelurahan Kota Salatiga. Ya, ini. Nah, ini adalah peta 23 kelurahan di Kota Salatiga seperti ini. Saya coba styling dulu peta kelurahan Salatiga ini. Saya masuk ke
categorize, kemudian value-nya saya per kelurahan. Saya classify seperti ini. Kalau sudah classify, saya klik OK. Nah, saya punya peta kota Salatiga dengan 23 kelurahan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat properti tabelnya atau isi dari tabelnya. Klik kanan, open attribute table. Nah, ini teman-teman atribut tabelnya ada seperti ini. Ada Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Kumbulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, kemudian Kelurahan Cebongan Argomulyo, Noborejo Argomulyo, Ledok Argomulyo, Tingkir Tengah Tingkir, Gendongan Tingkir, dan seterusnya. Ada 23 kelurahan. Nah, sekarang saya akan dissolve peta kelurahan di Salatiga ini menjadi peta kecamatan, karena di sini Salatiga punya 4 kecamatan, Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan Sidorejo. Jadi saya akan dissolving berdasarkan kecamatan, tidak berdasarkan kelurahan. Kalau ini kan kelurahan ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita masuk ke vektor, geoprocessing tools, masuk ke dissolve. Nah, yang kita dissolve yang mana? Kita pilih kelurahan underscore kota Salatiga, input layernya. Kemudian Anda pilih dissolve ini, save to filenya ada di folder dissolving. Kalian beri nama kecamatan ya, kecamatan underscore kota Salatiga. Kalau udah di save, setelah di save di run ya. Oke, kalau udah di close, sorry, terjadi kekeliruan. Ada satu langkah yang lupa. Ini jadinya petanya nggak karuan ini, ya. Jadi satu peta gini. Oke, ini teman-teman di yang kecamatan Salatiga ini di remove dulu aja. Yang kecamatan underscore kota Salatiga ini kita remove dulu. Remove layer. Sorry. Oke, remove. Saya ulang kembali ya teman-teman, langkah-langkahnya. Mohon maaf tadi ada yang kelewatan soalnya. Jadi peta kelurahan seperti ini, kemudian klik vektor, geoprocessing tools, kemudian dissolve. Dissolve-nya kita ambil sumbernya adalah kelurahan underscore kota Salatiga. Nah tadi kita belum isi yang dissolve field, kita mau dissolve berdasarkan apa, gitu kan? Nah teman-teman silahkan klik titik-titik ini, centang yang kecamatan, ya beri tanda yang kecamatan. Jadi kita akan dissolving ke peta kecamatan. Karena tadi masing-masing kelurahan punya kolom kecamatan. Nah, kalau sudah dissolve-nya ini nanti di save to file, kita replace yang kecamatan Kota Salatiga tadi, yang ada di folder dissolving. Oke, kalau udah di save, do you want to replace it? Yes. Kalau sudah diklik run. Oke, setelah run, di close, kita akan dapat peta kecamatan di Salatiga seperti ini. Ya, jadi kecamatan Kota Salatiga. Kalau ini tadi kan peta kelurahan, ini peta kecamatan. Sehingga ini kalau saya mau styling juga bisa, ya. Categorize, kemudian berdasarkan kecamatan. Classify, kita punya 4 kecamatan di Salatiga, di OK. Nah ini, kecamatan Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir. Ya, jadi kita punya kelurahan, kita juga punya yang kecamatan seperti ini. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi geoprocessing yang nomor 5 di solve ini adalah kalau kita mau jadikan ke poligon yang lebih lebih luas lagi, tapi catatan di sini adalah harus memiliki kesamaan atribut tertentu. Sama-sama kecamatan Tingkir, sama-sama kecamatan Sidomukti, misalnya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita punya intersect ya. Intersection itu adalah menentukan area yang overlapping antara fitur input.
Output yang dihasilkan adalah fitur yang ada di kedua input masing-masing. Jadi kita misalnya punya input seperti ini, outputnya adalah yang dua-duanya ini mempunyai kesamaan. Interseknya itu ada di sini dan di sini. Nah, ini nanti bisa kepotong yang ada di sini. Beririsan, ya. Nanti kalian bisa perdalami atau coba dengan contoh-contoh yang bisa kalian cari sendiri untuk yang intersect ini. Kemudian union ini adalah menentukan area yang berada pada layer satu dengan layer pada salah satu layer saja atau kedua atau beberapa layer. Semua fitur yang ada di layer input akan menjadi output. Union dapat dilakukan pada dua atau lebih layer. Seperti merge tadi, penggabungan. Nah, cuman kalau di sini adalah semua fitur yang ada pada layer input akan menjadi satu. Jadi kalau di sini ada kolom yang berbeda dengan kolom yang di sini, nanti pas jadi output itu kolomnya akan nambah, ya gitu. Itu union. Kemudian ada symmetrical difference. Ya, symmetrical difference itu adalah menentukan area yang tidak overlap antar dua fitur layer. Output yang dihasilkan adalah fitur yang ada dan hanya salah satu dari kedua input. Misalnya inputnya seperti ini, ya, outputnya adalah fitur yang ada di hanya salah satu. Jadi hanya ini. Yang Yang bersinggungan itu akan hilang. Ya, seperti ini tadi. Oke, itu symmetrical difference, mirip yang difference tadi. Oke, teman-teman, itu tadi adalah 8 geoprocessing yang ada di dalam quantum GIS. Saya sudah berikan ke Anda paling tidak tadi ada 5 contoh ya, 5 contoh mulai dari buffer ya, buffer membuat peta jangkauan sinyal tadi, kemudian clipping itu adalah memotong peta jangkauan sinyal berdasarkan wilayah kota Salatiga. Kemudian difference itu adalah membuat peta Kabupaten Semarang yang tanpa Salatiga tadi. Kemudian merging adalah menggabungkan 6 kabupaten kota menjadi satu peta Karesiden Semarang. Kemudian dissolving adalah peta kelurahan di Salatiga, di dissolve berdasarkan kecamatan, akhirnya jadi peta kecamatan tadi. Gitu. Kemudian ini contoh ini tadi, intersect, union, dan symmetrical difference. Oke, ini materi ini silahkan Anda coba dan Anda kerjakan dengan resources yang sudah saya berikan ke Anda. Ya, sebagai tugas, Anda harus paling tidak yang 5 tadi, Anda kerjakan semua. Ya, nanti saya minta reportnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke tugas yang kedua. Ya, tugas 2 itu selain membuat membuat 5 jenis geoprocessing, tugas 2 ini sudah berkaitan dengan model spasial. Jadi beberapa tahun terakhir ini lagi ngetren namanya peta zonasi sekolah. Zaman dulu sekolah adalah dia pengen sekolah di mana maka dia daftar di sana. Sehingga tercipta sekolah unggulan dan sekolah yang kurang unggulan. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk sekolah dari SD sampai SMA adalah berdasarkan zona wilayah misalnya gitu. Nah, buatlah model spasial peta zonasi sekolah di Kota Salatiga. Pertama adalah gunakan XYZ tile layer yang minggu lalu. XYZ tile layernya misalnya adalah Google Map ya, kalian ambil Google Map untuk mengambil salah satu sekolah negeri di Salatiga karena swasta nggak pakai zonasi ya, yang negeri. Boleh SMP atau SMA atau SMK, kita nggak pakai SD ya, SMP, SMA, SMK. Ya, kedua buat SHP baru berupa poin dari sekolah yang sudah ditentukan. Jadi kan tadi XYZ tile layernya Google Map, terus cari aja misalnya SMA 1 yang samping kampus itu Jalan Kemiri, atau SMA 3 yang ada di depannya kampus bahasa Inggris itu ya, Jalan Kartini, Selasar Kartini, Senantisa. Saya alumni sana dulu ya, SMA 3 Salatiga. Oke. Kemudian buatlah buffer ya, simpan dalam bentuk GeoJSON untuk peta zona ya. Jadi buatlah peta buffering zona 1. Zona 1 itu yang areanya 1 kilo. Jadi kalian buat satu titik sekolah, kemudian 1 kilo lingkarannya seperti apa. Kemudian maju lagi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, dan yang terakhir yang lebih dari 5 kilo. Terserah mau 10 kilo atau berapa gitu ya. Nah, poin berikutnya dengan menggunakan salah satu fungsi geoprocessing, gabungkan 5 peta zona ini menjadi satu peta zona.
ya, satu peta zona sekolah. Kemudian di cut ya, berdasarkan base map-nya peta kecamatan. Buatlah peta zona sekolah per kecamatan. Jadi nanti outputnya adalah zona Argomulyo, Sidomukti, Tingkir, dan Sidoarjo. Petanya seperti apa? Kalau tadi yang telekomunikasi kan salah tiga ya, satu salah tiga. Kalian dapat peta ini tadi, peta apa namanya? Peta salah tiga komunikasi ya, yang ini tadi kan. Anda dapat ini. Nah, nanti outputnya adalah khusus kecamatan Argomulyo saja itu satu GeoJSON, satu Sidomukti, satu GeoJSON, Tingkir, satu GeoJSON, Sidoarjo, satu GeoJSON. Gitu. Nah, itu kurang lebih model yang harus Anda kerjakan. Nah, beberapa tips and trick ya. Pas Anda buat peta zona, misalnya yang warna ungu ini adalah zona A yang 1 km, yang kedua ini adalah zona 2, ya, zona B tadi misalnya, yang daerah 2 km. Ini kan dua apa namanya? Dua GeoJSON atau dua SHP atau dua file yang berbeda ya. Nah, nanti kalian harus gabungkan menjadi seperti ini. Sampai zona yang ke 5, 4 atau 5 tadi. Setelah itu di apa namanya? Diklip berdasarkan peta kecamatan. Gitu. Nah, sekarang saya akan masuk ke tambahan suplemen materi kita, menyimpan selected vector menjadi SHP atau GeoJSON sendiri. Kan ceritanya kita belum punya, kalau kita mau buat buffer ya, buffer itu kan kita harus punya peta dasarnya ya, peta inputnya. Oke, peta inputnya misalnya adalah tadi peta telekomunikasi. Nah, sekarang peta inputnya di tugas ini adalah peta sekolah. Kita kan nggak punya peta sekolah nih. Nah, tadi saran saya adalah aktifkan XYZ layer-nya, masukkan Google Map, ya nggak? Misalnya tadi saya, kemarin mana? Google Map. Ini bukan. Oh, ini bukan ini. Bukan juga. Oh, yang ini. Google Map Street ini ya, teman-teman ya. Nah, cara untuk kita buat apa namanya titik atau poligon atau poin ya, sorry, poin baru, misalnya sekolah sebagai dasar untuk buffer, kita ambil satu sekolah misalnya di Salatiga. Saya akan coba zoom, misalnya nih sekolah saya tadi, SMA Negeri 3 Salatiga. Ya, SMA 3 ini yang ada di Jalan Kartini. Saya akan buat apa titik di sini ya. Berarti caranya adalah teman-teman silahkan kalian klik layer, kemudian create layer, lalu pilih new shape file layer. Sekali lagi klik layer, create layer, new shape file layer. Ya, ini sudah saya screenshotkan di sini. Sorry, di sini ya. Pertama, aktifkan XYZ tile layer. Yang kedua adalah buat layer baru dengan cara klik create layer, new shape layer. Oke. Jadi saya ulang ya. Layer, create layer, new shape layer. Nah, kita buat file name, teman-teman. Saya buat di tadi ya. Saya buat di sini aja, tugas misalnya. Folder tugas. Ini sementara buatnya SHP dulu, nanti diekspor ke GeoJSON ya. Saya pilih sekolah. Saya beri nama sekolah. Kalau udah di save, nah dia disuruh milih geometri tipenya apa. No geometrika, point, multi point, line string atau polygon. Karena sekolah saya pilih point. Kemudian ada pilihan untuk apa ini namanya proyeksi, kita abaikan dulu. Kalau sudah diklik OK yang bawah ini. Oh sorry, ini ada apa namanya? Ada untuk tabel ya, untuk tabelnya nanti atau untuk atributnya kita buat nama selain ID ini default ya, nama sekolah. Nama sekolah saya pilih teks data panjangnya 80. Oke.
diklik add to field list. Nah, nanti ada di sini muncul. Ya, diisi apa namanya. Nah, kalau sudah di oke, teman-teman, di oke. Ya, kita punya sekolah. Nah, caranya membuat setelah kita buat layar sekolah di sini. Ya, ini layar sekolah yang sudah kita buat. Kita klik toggle editing, ya, toggle editing. Kemudian pilih add point feature. Ya, sampingnya ini ada add point feature. Diklik. Nah, kita punya ini apa namanya? Pointer kita untuk meletakkan sekolah. Saya klik di sini tengah-tengah sini. SMA Negeri 3 Salatiga. Klik. Nah, ID saya isi satu, nama sekolah ya, SMA Negeri 3 Salatiga. Kalau sudah diklik OK. Nah, ini saya dapat satu titik di sini. Nah, kalau sudah, toggle editingnya di deaktif. Klik. Lalu jangan lupa diklik save. Ya. Nah, ini nanti baru kalian ekspor ke atau kalian save feature ke GeoJSON. Ya, ini masih SHP. Nah, dari satu titik ini nanti silahkan di buffer ke ini tadi, ke tugasnya tadi, ke mana? Zona 1 sampai zona 5, ya, kilometer dan seterusnya. Nah, Anda bisa klik apa tadi? Vector Geoprocessing Tool Buffer. Nah, di sini ada tulisan degree. Degree. Nah, degree ini adalah derajat. Nah, derajat beda dengan meter ini nggak bisa karena proyeksi kita beda. Nah, teman-teman, gimana caranya? Gimana caranya tadi catatannya? Catatannya adalah 1 derajat kira-kira 113 kilo. 113 kilo. Berarti 1 kilonya berapa? Nah, tinggal nanti kalian buat 1/113. Itu ketemu. Ya, coba aja. Oke. Satu derajat itu 113 kilo. Berarti 1 kilonya berapa? 1/113. Nah, ini 0,008. Ya, 0,008 itu adalah 1 kilo. Berarti saya tulis di sini 0,008. Itu untuk buffernya. Ya, misalnya saya klik run gini. Nah, saya ketemu seperti ini. Nah, ini kalau saya overlaykan dengan Google Map tadi, nah ini zona satunya SMA Negeri 3 Salatiga itu ya ini yang ada dalam lingkaran ini. Dari titik mana? Berarti nak wilayahmu nanti berada di sini itu termasuk wilayahnya zona 1. Nah, nanti dibuat zona 2 sampai zona 5. Gitu ya. Nah, terakhir nanti di cutting atau di clipping pakai yang masing-masing kecamatan tadi. Nah, ini kecamatannya kan ini. Ya, yang ini tadi. Nah, tapi ini kan kecamatan masih jadi satu apa namanya? Jadi satu kesatuan ya. Tadi kan sudah di merge gitu kan. Sekarang kalau kita mau pecahkan ya, pecah menjadi satu. Argomulyo ini menjadi argomulyo.geojson sendiri, terus Sidomukti sendiri, Tingkir sendiri, Sidoarjo sendiri. Itu gimana caranya? Nah, ini caranya ada materi berikutnya. Jadi ada 2 tambahan. Yang pertama adalah membuat poligon atau line. Yang kedua adalah menyimpan selected vector menjadi SHP atau GeoJSON sendiri. Tadi yang sudah saya singgung. Caranya adalah kalau kita mau memecah ya, ini saya yang buffer ini saya deaktif dulu. Saya ke yang kecamatan tadi ya. Kalau saya mau memecah misalnya khusus Argomulyo itu sendiri, jadi jadi layer sendiri atau jadi file sendiri, saya apa namanya teman-teman, saya pilih untuk selected dulu ya, selected di sini. Kalian cari yang gambar panah, kemudian namanya adalah nama toolsnya adalah selected feature by ya. Ini klik. Lalu saya klik yang Argomulyo, saya klik Sidomukti, saya klik Sidoarjo, saya klik Tingkir. Misalnya saya mau yang Tingkir ini atau saya mau yang Argomulyo, ya udah yang Argomulyo yang diklik. Ya, ini berarti aktif. Kemudian nama layer kita tadi, Kecamatan Kota Salatiga tadi, Kecamatan underscore Kota Salatiga, kita klik kanan, export, save feature as. Nah,
kalau save feature as itu semua nanti akan tersimpan apa adanya atau save as gitu kan. Tapi kalau hanya mau menyimpan yang di select aja, ini di bagian encoding ini dicentang save only feature selected atau save only selected feature gitu ya. Nah, ini file name-nya misalnya saya mau buatkan di sini adalah Argo Mulyo gitu. Nah, nanti tinggal di save. Kalau tadi save di OK. Nah, ini saya sudah dapat satu GeoJSON namanya Argo Mulyo. Ini yang peta kecamatan saya deaktif. Nah, ini saya sudah punya satu. Nah, kalau sama yang buffer sekolah zona 1 ya, Argo Mulyo nggak dapat. Nah, siapa tahu nanti di zona 2 ada yang kepotong poligonnya. 3, ke-4 dan seterusnya. Jadi tugas Anda nanti adalah peta kecamatan, 4 kecamatan ini nanti ya, 4 kecamatan di Salatiga ini, teman-teman. Sorry. 4 kecamatan di Salatiga ini nanti di apa namanya? Di overlay atau di geoprocessing dengan peta zona sekolah tadi. Nanti sehingga kalian ketemu, oh Kecamatan Argomulyo itu masuk dengan SMA 3 itu masuk mana gitu. Nah, tugas kalian silahkan kalian nanti cari sekolah lain selain SMA 3, bisa SMA mana gitu. Yang penting Salatiga ya, negeri. SMP Salatiga punya 10 ya, 10 SMP di Salatiga. SMA negeri punya 3, SMK negeri juga punya 3. Ya, sudah ada berapa itu? 10, 16 ya, 16 titik yang bisa kalian gunakan untuk uji coba. Oke, jadi sekali lagi hari ini kita belajar geoprocessing. Kemudian tugas Anda ada dua. Yang pertama adalah mengerjakan 5 praktek geoprocessing. Dan yang kedua adalah membuat peta model zonasi sekolah per kecamatan di Salatiga. Berdasarkan satu sekolah yang ada di Salatiga. Itu teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kalau ada diskusi silahkan diskusi di WA Group atau di Google Classroom. Resources atau peta-peta yang ada nanti akan saya berikan ke Anda semua. Ya, ingat kasus kita adalah di Salatiga saja, jangan yang di Kabupaten Semarang. Ya, oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Terima kasih.